Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari chapter 12 logistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Wibowo dengan NIM akhir 282 dan rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 12 yaitu logistik. Next. Apa itu logistik? Logistik berasal dari kata Yunani yaitu logistikos yang berarti keterampil dalam berhitung dan pertama kali digunakan oleh bangsa Romawi untuk administrasi militer. Dalam peperangan modern, logistik mencakup operasi cepat, komunikasi, dan pemeliharaan pasukan. Setelah Perang Dunia Kedua, konsep logistik diadopsi oleh bisnis modern untuk mengatasi masalah transportasi dan suplai. Kini logistik menjadi disiplin ilmu tersendiri yang berfokus pada pergerakan produk secara efisien, terutama dalam perusahaan besar dan internasional. Next. Selanjutnya ada pengadaan pelanggan. Pengadaan pelanggan yaitu yang pertama ialah pemasaran. Pemasaran memiliki peran kunci dalam menjangkau pelanggan. Pemasaran yang baik mengidentifikasi segmen pasar, yang kemudian mempengaruhi strategi logistik termasuk transportasi dan aksesibilitas lokasi. Misalnya strategi pemasaran untuk audiens yang lebih luas mengharuskan perencanaan transportasi yang lebih rumit dan komunikasi yang lebih luas dengan konsumen. Selanjutnya ada penjualan tiket. Proses ini mencakup pengaturan dan distribusi tiket dari berbagai outlet seperti penjualan langsung, platform digital, dan di lokasi acara. Informasi penting yang harus dicantumkan mencakup tanggal, harga, dan aturan yang relevan. Keberhasilan sistem penjualan tiket dapat mempengaruhi jumlah dan kepuasan pelanggan di acara tersebut. Next. Kemudian ada antrian. Pengelolaan antrian dapat penting untuk memastikan pengalaman positif bagi pengunjung. Dengan adanya perencanaan yang baik, event manager dapat meminimalisir waktu tunggu dan meningkatkan aliran pelanggan saat acara berlangsung. Kemudian transportasi. Penyelenggara harus mencanangkan transportasi yang sesuai untuk pelanggan, termasuk akses transportasi umum dan alur mobilisasi yang baik di lokasi. Selain itu, fasilitas parkir yang memadai dan informasi tentang rute transportasi akan membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Next. Kemudian penyediaan transportasi. Yang pertama, penyediaan transportasi adalah elemen krusial dalam manajemen acara karena merupakan langkah fisik pertama yang diambil oleh pengunjung. Rencana transportasi harus mencakup yang pertama itu metode dan waktu kedatangan. Memahami metode transportasi yang akan digunakan pengunjung serta waktu kedatangan mereka, apakah dalam jumlah banyak sekaligus atau secara bertahap, sangat penting. Ini memerlukan strategi logistik yang berbeda, misalnya arus kedatangan yang sangat penting memerlukan sistem yang berbeda dibandingkan dengan sistem trickle yang lebih dinamis. Yang kedua adalah akses lokasi dan izin. Untuk acara besar perlu mempersiapkan izin dari pihak berwenang seperti pemerintah lokal dan kepolisian terkait rencana penutupan jalan yang mengatur lalu lintas. Selain itu, penempatan tanda arah harus diatur agar pengunjung dapat dengan mudah menemukan lokasi acara. Kemudian ada transportasi publik dan rencana cadangan. Penting untuk mengevaluasi kesediaan transportasi publik dan untuk memiliki rencana cadangan jika sistem transportasi utama mengalami masalah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran akses bagi semua pengunjung. Next. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi mencakup tempat tinggal bagi peserta acara dan pengatur menjadi sangat penting untuk kesuksesan acara, terutama bagi artis pembicara atau tamu istimewa. Kemudian ada kebutuhan akomodasi artis. Akomodasi untuk artis harus diperlukan secara terpisah dari akomodasi pengunjung biasa. Pengelola acara harus memastikan bahwa kondisi akomodasi mendukung performa artis yang optimal. Akomodasi yang buruk atau lokasi yang jauh dari
acara dapat mengurangi kualitas penampilan dan pengalaman mereka. Kemudian pertimbangan lokasi. Memilih lokasi yang dekat dengan acara penting untuk mengurangi waktu perjalanan bagi artis. Kebutuhan khusus seperti jenis makanan yang sesuai dengan budaya juga harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas artis selama acara. Next. Yang ketiga ada kebutuhan artis. Kebutuhan artis melibatkan berbagai aspek yang harus dipenuhi untuk mendukung penampilan dan pengalaman mereka di acara. Yang pertama, transportasi dan pergerakan. Artis memerlukan transportasi yang efisien dari akomodasi mereka ke lokasi acara. Aspek ini harus dilaksanakan dengan baik, termasuk penjadwalan untuk pengambilan artis, pengangkutan peralatan, serta akses ke area. Yang kedua ada fasilitas di lokasi. Selain transportasi, penting juga untuk memenuhi kebutuhan fasilitas di lokasi, seperti penyimpanan peralatan, ruang ganti, dan kebutuhan khusus lainnya terkait makanan dan minuman. Seringkali tercantum dalam prefer artis. Memastikan semua kebutuhan ini dipenuhi akan membantu menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi para artis untuk berfungsi secara maksimal dan memberikan penampilan yang berkualitas. Selanjutnya ada sensitivitas budaya. Dalam konteks multikultural, manajer acara perlu peka terhadap kebutuhan budaya artis, termasuk akomodasi dan makanan yang sesuai untuk memastikan kenyamanan dan hasil yang baik selama acara. Next. Selanjutnya ada penyediaan fasilitas. Yang pertama ada keamanan, merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen acara. Keberadaan pengawasan yang ketat dan sistem keamanan yang efisien diperlukan untuk melindungi semua orang yang hadir dari potensi ancaman ini, termasuk penitipan sistem akreditasi yang membantu petugas keamanan mengidentifikasi individu yang memiliki izin untuk berada di area tertentu. Misalnya penggunaan wristband berwarna atau badge untuk membedakan acara pengunjung umum, media, dan VIP. Selanjutnya ada pasokan listrik, adalah komponen fundamental yang mendukung kelancaran acara, terutama untuk acara besar yang melibatkan banyak peralatan seperti sistem suara, lampu, dan perangkat elektronik lainnya. Kesediaan listrik yang cukup dan dapat diandalkan sangat penting untuk memastikan semua peralatan dapat berfungsi tanpa gangguan. Oleh karena itu, perencanaan harus mencakup penyediaan generator cadangan dan pengujian sistem kelistrikan sebelum acara dimulai. Yang terakhir ada kesediaan air, juga merupakan aspek yang sangat tidak boleh diabaikan. Air bersih diperlukan untuk berbagai kebutuhan termasuk konsumsi, pengunjung, dan fasilitas sanitasi seperti toilet. Perencanaan harus memastikan bahwa ada sistem penyediaan air yang memadai di lokasi. Acara ini mencakup tidak hanya pipa dan pompa yang efisien bagi terapi, juga pengelolaan limbah air untuk menjaga kebersihan dan kesehatan acara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya adalah penyediaan fasilitas. Kontraktor adalah pihak ketiga yang menyediakan layanan penting yang mendukung pelaksanaan acara, seperti catering, penyediaan tenda, sistem suara, dan keamanan. Pemilihan kontraktor yang tepat sangatlah krusial. Manajer acara harus melakukan penelitian dan menganalisis reputasi serta pengalaman kontraktor sebelum membuat kesepakatan. Ini termasuk memahami ketentuan dalam kontrak seperti batas waktu, biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lalu kita masuk logistik dan manajemen proyek. Pertama ada aliran penonton artis dan perayaan di sekitar lokasi. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di sekitar lokasi sangat penting. Ini termasuk pergerakan penonton ke arah yang ditentukan, serta akses bagi artis dan pengangkutan peralatan. Manajer logistik harus merencanakan alur yang efisien untuk menghindari kemacetan dan kebingungan. Komunikasi. Sistem komunikasi yang baik diperlukan untuk koordinasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk staf, relawan, dan keamanan. Ini mencakup penggunaan pesan berkode dan prosedur darurat untuk memastikan semua orang tahu apa yang dilakukan dalam situasi khusus.
Lalu fasilitas. Penyediaan fasilitas seperti toilet, area istirahat, dan tempat sampah sangat penting untuk kenyamanan semua peserta. Memastikan bahwa fasilitas ini tersedia dan dalam kondisi baik adalah bagian dari perencanaan logistik. Lalu ada barang habis pakai. Ini termasuk semua barang yang digunakan selama acara tetapi tidak dikembalikan seperti makanan, minuman, dan produk promosi. Perencanaan yang baik tentang persediaan ini penting untuk menghindari kekurangan selama acara berlangsung. Lalu ada persyaratan VIP dan media. Mengelola kebutuhan khusus untuk VIP dan media seperti akomodasi, akses eksklusif, dan area khusus juga merupakan bagian dari tugas logistik. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa tamu spesial merasa dihargai dan memiliki pengalaman yang baik selama acara. Lalu ada prosedur darurat. Rencana untuk menangani situasi darurat tidak boleh diabaikan. Ini mencakup evakuasi, penyediaan layanan medis, dan komunikasi dalam keadaan krisis. Prosedur ini harus dikomunikasikan kepada semua tim dan relawan. Lalu kita masuk dalam logistik lokasi acara. Yang pertama ada kontrak pembersihan. Ini adalah perjanjian formal dengan perusahaan pembersihan atau tenaga kerja yang akan bertanggung jawab untuk membersihkan lokasi acara setelah selesai. Kontrak ini harus mencakup rincian tentang jenis layanan yang akan diberikan, waktu penyelesaian, dan biaya yang terlibat. Penting untuk memastikan bahwa lokasi dikembalikan ke kondisi semula dan semua sampah serta bahan habis pakai dibersihkan dengan baik. Biasanya, perusahaan pembersihan perlu memahami kebutuhan spesifik lokasi, termasuk jenis material yang ada dan metode pembersihan yang sesuai untuk mencegah kerusakan. Kedua, ada penghapusan penutup acara. Pada penghapusan penutup acara, mencakup semua tindakan yang diambil setelah acara berakhir untuk menutup proyek. Ini gunanya mencakup langkah-langkah seperti pembongkaran struktur sementara, pengembalian peralatan, sewaan, dan memastikan semua subkontraktor dan vendor telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Penting untuk memiliki daftar tugas dan rencana yang jelas untuk proses penutupan, termasuk waktu untuk penyimpanan dan pengembalian peralatan, serta pengaturan untuk menyerahkan lokasi kepada pemiliknya atau pengelola. Rencana ini juga harus mencakup aspek audit untuk memastikan semua transaksi dan kontrak diselesaikan secara tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait chapter 12. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.